وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'in fil Maulidis Syarif atau Fit Ta'rif bin Nabi Syarif. Dan pada waktu yang lalu sudah kita pelajari hadis 11 sampai 15. Kita ulangi terlebih dahulu. Pada hadis 11 dijelaskan tentang kasab atau pekerjaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sebelum menjadi nabi adalah ra'al ghanam, menggembala kambing. Kemudian diberi upah beberapa qirat oleh orang-orang Quraisy yang memiliki kambing-kambing tersebut. Dan itulah makna qirat menurut pendapat yang lebih masyhur. Ada juga yang mengatakan qirat adalah nama satu tempat. Adapun pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah menjadi nabi, maka beliau sibuk dengan dakwah. Sehingga untuk ma'isyahnya beliau dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ghanimah setelah beliau melakukan peperangan bersama orang-orang kafir Quraisy. Adapun sebelum itu tercukupi dengan tijarah atau perdagangan dari istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian pada hadis yang ke-12 bicara tentang pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama menikah dengan Khadijah. Dan sampai wafatnya beliau tidak mempoligami sama sekali. Kemudian setelah beliau wafat, baru beliau mempoligami antara Aisyah dengan Saudah. Tapi saat itu yang serumah dengan Nabi hanya Saudah. Baru kemudian Aisyah pada usia 9 tahun bergabung bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu rumah. Nah, maka sudah ada 3 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Totalnya ada 11, yang sudah kita sebutkan tadi baru 3. Kemudian pada hadis yang ke-14 ini tentang bi'tsah atau dibangkitkannya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi. Dan hal itu sah sebagai nabi ketika turun 5 ayat dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq iqra rabbukal akram. Nah, ini diringkas riwayatnya. Sebenarnya yang turun adalah 5 ayat. Dan dari sebab itulah para ulama salaf mereka lebih suka menghafal Quran 5 ayat, 5 ayat. Atau juga 10 ayat, 10 ayat. Sebagaimana dalam hadis yang lain para sahabat Nabi mempelajari atau menghafalkan Qurannya 10 ayat, 10 ayat. Ya bisa kita lihat ya, kalau ayat-ayatnya mudah maka bisa 10 ayat, 10 ayat. Kalau ayatnya susah maka kita bisa hafalkan 5 ayat, 5 ayat. Atau kalau ayatnya panjang maka 5 ayat, 5 ayat. Kalau pendek 10 ayat, 10 ayat. Kemudian hadis yang ke-14 itu tentang risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sah menjadi rasul ketika turun perintah untuk mendakwahkan wahyunya Allah, yaitu pada kalimat qum fa'anzir. Maka perbedaan antara nabi dengan rasul adalah kalau nabi tidak ada kewajiban untuk menyebarkan risalahnya tersebut kepada umat. Dia wajib melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi tidak ada kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang turun kepada beliau nabi tersebut. Tetapi kalau rasul maka ada kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang turun kepadanya. Inilah yang dimaksud dengan kata-kata kum fa'angdir, yaitu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hadis yang ke-15 itu tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isra itu adalah berjalan di malam hari dari Makkah menuju ke Baitul Maqdis. Adapun Mi'raj itu naik ke langit, ya, dari bumi ke langit yang pertama sampai akhirnya langit yang ke-7. Kemudian sampai mendengar suara Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sholat fardu 5 kali dalam satu hari. Kita lanjutkan sekarang bab berikutnya, faslun, pasal baru. Hijratuhu, hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-16. Wa an Aisyah radhiyallahu anha fi hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat: telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasta'dzan, maka Nabi minta izin.
Fa'udhina lahu, maka diizinkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadakhal, lalu Nabi masuk. Jadi maksudnya siang-siang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar, kemudian minta izin untuk masuk ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa untuk masuk rumah seseorang kita harus minta izin terlebih dahulu. Setelah minta izin barulah kita mengucapkan salam dan masuk. Hal itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Disebutkan oleh Allah pada surat An-Nur ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, jangan masuk rumah selain rumah kalian, hatta tasta'nisu, sampai kalian minta izin, wa tusallimu, dan mengucapkan salam. Ini meskipun mengucapkan salamnya disebutkan belakangan ya, tetapi prakteknya menurut mayoritas ulama adalah salam dulu baru kemudian minta izin. Jadi assalamualaikum a'adkhul, begitu prakteknya. Maka disebutkan minta izin dulu ini karena banyak orang yang meninggalkan minta izin tersebut. Nah, begitu sudah dikasih izin, silahkan masuk. Nah, kita masuk, kemudian pas masuk itu pun juga mengucapkan salam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi li Abi Bakrin, kepada Abu Bakar, akhrij man indak, keluarkanlah orang-orang yang ada di hadapanmu. Maksudnya, ini ada satu rahasia, saya akan menyampaikan khusus kepada kamu, maka semua yang di rumah ini dikeluarkan. Supaya tidak ada mata-mata yang menyebarkan rahasia Nabi. Faqala Abu Bakrin, maka berkata Abu Bakar, innama, tiada lain, hum, mereka adalah ahluka, keluarga engkau, bi abi anta ya Rasulullah. Nah, yang dimaksud keluarga engkau itu adalah dua putrinya Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Aisyah dan Asma. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, kalimatnya adalah la aina laka, tidak ada mata-mata untuk Anda, innama huma ibnataya, yang ada hanyalah dua putri saya. Nah, ini lafalnya sahih juga dalam Sahih Bukhari, kata kalimat ini, innama huma ibnataya, ya, hanya ada dua putri saya, yaitu Asma dan Aisyah. Asma lebih tua dari Aisyah sekitar 10 tahunan. Maka dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa untuk melakukan sesuatu yang rahasia kita perlu berhati-hati dan kita perlu melakukan satu strategi supaya rahasia itu tidak terbongkar. Dan seperti ini sama sekali tidak melenyapkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakal itu dilakukan setelah ikhtiar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqilha wa tawakkal." Kamu ikat dulu ontamu, nah setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun melepas onta tanpa ditali, nah kemudian ontanya hilang, itu sama sekali bukan sikap tawakal yang benar. Adapun ini bi abi anta, ini sebagaimana biasanya ya, tidak usah diterjemahkan karena ini hanya ungkapan orang Arab untuk memuliakan orang yang diajak bicara. Karena kalau diterjemahkan itu artinya gini, bi abi anta, engkau saya tebus dengan bapakku. Jadi seandainya Nabi itu jadi tawanan, nah, saya rela menebus Anda dengan bapak saya. Nah, padahal itu hanya ungkapan untuk apa? Memuliakan saja. Qala fa inni, maka sesungguhnya saya, kata Nabi, qad udzina li, telah diizinkan untuk saya, fil khuruji, untuk keluar. Yang dimaksud keluar di sini adalah hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, maka istilah hijrah itu juga bisa diungkapkan dengan istilah apa? Keluar. Dan itu juga kita temukan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah." Pada surat An-Nisa ayat 100, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mati mendatanginya, maka sungguh telah dia dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala, lalu berkatalah Abu Bakrin, as-sahabatu, pertemanan. Maksudnya saya menemani engkau, saya minta menemani engkau, bi abi anta ya Rasulullah. Ini boleh dibaca as-sahabatu dengan marfu' ya, boleh juga as-sahabata. Kalau dibaca as-sahabata, maka maksudnya adalah karena dibaca mansub ya, itu maksudnya adalah uritus sahabata. Saya ingin untuk menemani Anda ya Rasulullah.
Maka Sayyidina Abu Bakar ini minta izin kepada Nabi SAW, apakah Anda safar hijrah boleh saya temani? Ya, ini pertanyaan. Dalam riwayat yang lain as-suhbah. Nah, maka as-sahabah dengan as-suhbah maksudnya sama. Qala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ya." Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi hadis ini ringkasnya bercerita tentang hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa hijrah beliau itu disertai dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hijrahnya Nabi bersama Abu Bakar As-Siddiq disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ilhuma fil ghar pada surat At-Taubah ayat 40. Ingatlah ketika keduanya yaitu Nabi dan Abu Bakar berada di gua yaitu gua Thur. Idh yaqul li sahibihi, ketika Nabi katakan kepada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana, sungguh Allah bersama kita. Nah, ini adalah sejarah hijrahnya Nabi bersama Abu Bakar ke Madinah. Karena beliau dari Mekkah, Mekkah itu tempatnya di selatan, Madinah itu di utara. Nah, dari Mekkah ini Nabi tidak langsung ke utara, tapi Nabi menuju ke selatan dulu. Kenapa? Karena kalau Nabi langsung menuju ke arah utara, pasti langsung dikejar oleh orang-orang Quraisy. Nah, maka begitu Nabi hilang dari Mekkah, mereka kejar ke selatan. Ternyata nggak ada orang. Kenapa? Karena Rasulullah malah ke arah utara, di Gua Thur. Nah, sembunyi di Gua Thur selama 3 hari mungkin. Setelah 3 hari di sana, baru kemudian meninggalkan tempat tersebut. Nah, dikira-kira sudah aman itu perjalanan dari Mekkah menuju ke Madinah. Ini pun juga taktik Rasulullah SAW yang sangat indah supaya beliau tidak ketahuan ketika hijrah ini ke Madinah. Kita lanjutkan faslun, pasal baru. Qudumuhu, datangnya Nabi SAW al-Madinah, ke kota Madinah. Hadis 17. Wa an Urwah bin Zubairi radhiyallahu rahimahullahu ta'ala annahu, bahwasanya aufa naik rajulun, seorang laki-laki dewasa, min Yahuda, dari kalangan Yahudi, ala utumin, pada satu benteng, min atamihim, dari benteng-benteng mereka maksudnya Yahudi Madinah, ya. Karena di Madinah itu ada 3 jenis Yahudi, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Bani Quraidah, ada juga Yahudi Bani Nadir. Li amrin, untuk suatu perkara, yang duru ilaih, yang dia ingin melihat kepadanya. Fabasura, maka dia Yahudi pun melihat, bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, dan para sahabat-sahabatnya, mubayyadina, mereka itu berbaju putih, yazulu bihimus sarabu, yang melenyapkan terhadap mereka fata morgana. Maksudnya gara-gara fata morgana itu kadang-kadang tampak, kadang-kadang tidak tampak, ya. Jadi karena saking jauhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Madinah, kemudian ada panas-panas di padang pasir, nah maka kadang-kadang muncul seperti ada air, tapi kadang-kadang juga hilang. Nah, kalau kita datangi itu tidak akan ada airnya. Itulah yang dimaksud di sini. Nah, maka kadang Nabi muncul, kadang Nabi tidak kelihatan. Falam yamlik, maka tidaklah menguasai al-Yahudi, si Yahudi tadi, an qala, bahwasanya dia mengatakan bi'a'la sawtih, dengan paling tingginya suaranya. Jadi dia teriak, ya ma'asyiral Arab, wahai seluruh orang-orang Arab, hadza jaddukum, inilah bagian kalian, alladzi tantadhirun, yang kalian tunggu-tunggu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka memang menunggu-nunggu datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah terjadi kesepakatan antara Nabi dengan orang-orang Ansar bahwa Nabi akan hijrah kepada mereka dan mereka akan menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam selama beliau tinggal di Madinah. Nah, maka mereka tunggu-tunggu. Kata-kata jaddun itu sering diartikan kakek, ya. Nah, di sini bukan kakek. Tapi yang dimaksud di sini adalah hadzun, bagian. Sama juga dalam doa kita, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nah, al-jaddi itu di situ adalah bagian atau kekayaan. Tidaklah berguna kekayaan seseorang dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Fathara, maka bertebaranlah al-muslimun, kaum muslimin, ila silah, menuju kepada senjata-senjata, ya, jadi mereka langsung ambil senjata. Fatalaqaw, lalu mereka pun menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi dhahril harrah, di bagian luarnya harrah. Harrah itu adalah
tanah yang sangat panas, berbatu hitam, tempatnya di timur dan di barat kota Madinah. Jadi kota Madinah itu diapit oleh 4 ya. Untuk timur dan baratnya itu diapit oleh Harrah. Sehingga masuk kota Madinah dari barat tidak bisa, dari timur juga nggak bisa karena tanahnya sangat panas. Adapun dari utara dan selatan ini diapit oleh 2 gunung ya, Gunung Air sama Gunung Thawr. Nah, maka orang kalau datang ke Madinah itu bisanya dari arah selatan atau dari arah utaranya. Maka pada perang Khandaq itu tidak mengelilingi kota Madinah, enggak. Karena enggak perlu dikelilingi. Timur enggak perlu dibuat parit, kemudian barat tidak perlu dibuat parit karena toh orang tidak bisa masuk Madinah dari timur dan barat. Selatan juga enggak perlu dibuat parit karena selatan di sini adalah perkampungan Yahudi, sementara mereka tidak akan membiarkan orang masuk Madinah lewat situ. Maka satu-satunya tempat yang bisa dimasuki dari Madinah ketika perang Khandaq itu adalah dari arah utara. Maka Nabi membuat parit itu di utara Madinah. Jadi bukan mengelilingi kota Madinah. Kalau sering disebutkan kan parit itu mengelilingi Madinah, sebenarnya enggak mengelilingi, cuma di bagian utaranya saja, di mana orang-orang bisa masuk Madinah dari utara tersebut. Baik, inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kisah datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Beliau disambut oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ternyata beliau dikonangi atau diketahui oleh seorang Yahudi yang naik yang memanjat bentengnya sehingga melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu melihat Rasul, dia nggak bisa menguasai diri kecuali langsung teriak pada saat itu, memberi kabar gembira kepada orang-orang Madinah yang sudah menunggu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang muncul pertanyaan, Nabi datang ke Madinah. Apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ketika Nabi sudah masuk ke kota Madinah? Dan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau awal datang ke Madinah? Muncul pertanyaan. Maka jawabnya adalah bahwa mereka menyambut Rasul SAW sebagaimana disebutkan dalam sejarah dengan syair-syair yang mereka gubah untuk menyambut Nabi. Mereka mengatakan tala'al badru alaina dan seterusnya itu ya, lagu-lagu untuk menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situ diambil pelajaran bolehnya seseorang menyambut kedatangan orang karena gembira dengan menyampaikan syair-syair sebagaimana itu adalah adatnya orang-orang Yaman sampai pada masa kita sekarang ini. Karena saya pernah melihat Syekh Al-Buti itu dalam satu video diundang ke Yaman atau mengunjungi Yaman. Nah, begitu sampai di majelis itu disambut dengan syair-syair yang sangat panjang sampai sekitar 30 menit. Ya, ini adat mereka. Ya, dan ternyata adat itu bersumber dari adatnya orang-orang Arab zaman dulu seperti ini, menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Tala al-Badru dan sejenisnya. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pertama kali yang beliau sampaikan di kota Madinah adalah ini, bab yang berikutnya, bab yang ke-18. Hadis ke-18. Faslun, pasal baru, da'watuhu, dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Salam, dari Abdullah bin Salam, ini seorang sahabat Nabi yang asalnya adalah pendeta Yahudi lalu masuk Islam. Qala, dia mengatakan, lamma qadima, tatkala datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ke kota Madinah, kana adalah awalu syai'in, pertamanya sesuatu, takallama bihi, yang Nabi ucapkan dengannya, an qala, bahwasanya beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, afshus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan, wa sallu, dan salatlah, wan nasu niyam, sementara orang-orang itu sedang tidur, maksudnya kita salat tahajud. Tadkhulunal jannata bisalam, kalian akan masuk jannah dengan selamat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan olehnya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa ucapan atau tausiah pertama yang Nabi ucapkan ketika Nabi datang ke kota Madinah yang didengar oleh Abdullah bin Salam itu adalah dakwah ini. Jadi beliau kasih tausiahnya semuanya berkaitan dengan akhlak dan adab. Ketemu orang salam, ini akhlak. Kasih makanan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan atau kepada tamu dan sebagainya, ini akhlak. Kemudian salat tahajud pada saat orang-orang sedang tidur, ini akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka sungguh aneh sebagian orang yang mengatakan bahwa dakwah itu harus pertama kali dimulai dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terus-menerus mereka kalau kajian tauhid, 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 kitab tauhid sudah ketambah lagi kitab tauhid yang lain, kitab tauhid yang lain lagi. Memang dakwah dimulai dengan tauhid, betul sebagaimana hadisnya Mu'adz bin Jabal yang dia dikirim oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Madinah ke Yaman, kemudian disuruh untuk mendakwahkan tauhid. Tapi bukankah Nabi mengatakan kalau mereka sudah mengucapkan syahadatain, artinya sudah menerima tauhid, maka ajarkanlah kepada mereka salat 5 waktu. Nah, salat 5 waktu itu maksudnya bukan tauhid lagi. Itu maksudnya adalah bab syariah atau fikih, gitu. Nah, karena tauhid itu berkaitan dengan hati kita atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah itu berkaitan dengan hati kita. Nah, kalau syariah itu berkaitan dengan amalan anggota tubuh kita. Nah, di sini malah yang pertama kali disampaikan oleh Nabi adalah akhlak. Kenapa? Karena orang-orang yang menyambut Nabi tadi sudah pada muslim mereka. Nah, maka sungguh aneh sebagian orang zaman sekarang, gitu. Sudah lama masuk Islam, bahkan orang tua mereka pun melahirkan mereka dalam keadaan Islam, tapi kajian selalu kitab akidah, nggak pernah berubah. Kitab akidah sudah selesai, nanti kaji lagi kitab akidah. Katanya inilah dakwah yang semestinya digembar-gemborkan, akidah terus-menerus. Akhirnya karena akidah terus-menerus, tidak pernah mempelajari atau jarang mempelajari akhlak, sehingga akhlak mereka kepada sesama muslim sangat garang sekali. Pada zaman muslim sangat keras sekali. Kenapa? Tidak pelajari akhlak. Nah, ini satu pemahaman yang tidak benar. Yang benar adalah bahwa sebagaimana dikatakan oleh para ulama, likulli maqalin maqamun. Likulli maqalin, setiap perkataan itu maqam, ada tempatnya masing-masing. Kenapa Rasulullah suruh Mu'adz untuk dakwahkan pertama kali akidah? Karena Nabi kirim Mu'adz ke Yaman. Yaman orang-orang kafir, ahli kitab. Kalau ahli kitab langsung diajak akhlak, sementara mereka belum ngerti akidah, ya kebalik ini. Tapi di sini Abdullah bin Salam menceritakan awal ucapan Nabi adalah ayyuhan nafs afsyus salam. Nah, sudah akhlak. Kenapa? Akidah sudah masuk pada mereka. Mereka sudah didakwai oleh sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair, sehingga mereka sudah pada masuk Islam. Ya, ada beberapa orang yang belum masuk Islam, tapi banyak yang sudah masuk Islam. Nah, maka awal dakwah Nabi ke Madinah adalah tentang akhlak. Dan masalah ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, "Innama bu'itsu", tiada lain saya diutus oleh Allah, "liutammima salihal akhlaq", untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Hadis riwayat Hakim dan yang lain-lain, derajatnya sahih. Nah, maka jangan dirancukan masalah ini, ya. Seolah-olah yang tidak mempelajari kitab-kitab akidah itu adalah kaum muslimin yang salah dalam mengajarkan dakwah. Enggak begitu. Tafsir Quran pun kalau kita ajarkan dari awal sampai akhir, itu akidah sudah masuk. Sehingga tidak melulu kitab akidah yang dibuka, ya. Al-Quran itu adalah sumber akidah. Sehingga kalau kita ajarkan tafsir Quran, akidahnya sudah masuk, akhlaknya sudah masuk, syariahnya pun juga sudah masuk. Alhamdulillah. Baik, kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, Rasulullah ketika menyampaikan dakwah memanggil para jemaah dengan ucapan ini, ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Nah, seperti ini boleh, ya. Tidak harus wahai kaum muslimin, kaum mukminin, hamba-hamba Allah, tidak harus begitu. Meskipun ada perintah dari Nabi, ya, panggillah umat Islam dengan nama yang dikasih oleh Allah, yaitu muslimin, mukminin, ibadallah. Tapi faktanya Nabi juga memanggil dengan nama ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Atau kalau sekarang misalnya para jamaah yang saya muliakan, nah, nggak ada masalah begitu. Kemudian faedah berikutnya, Nabi mengajarkan kita menyebarkan salam. Yang dimaksud menyebarkan salam adalah salam kepada siapapun yang kita kenal maupun tidak kita kenal, selama dia adalah seorang muslim. Jadi ada tanda muslim, pakai jilbab kalau perempuan, pakai peci kalau laki-laki, nah, berarti dia muslim, nah, kita salami. Atau imut ta'am, berilah makanan, ya, kepada orang-orang yang membutuhkan makanan, kepada tamu termasuk, kepada orang-orang miskin termasuk. Dan fadilah memberi makan ini sangat banyak. Salah satunya adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, fa'at'imit ta'am. Idza aradta, apabila engkau itu ingin, ayyalina qalbuk, bahwasanya hatimu menjadi lembut,
Maka caranya gimana? Fa'at'imil miskin. Berilah makan kepada orang-orang miskin. Wamsah ra'sal yatim. Usaplah kepalanya anak yatim. Hadits riwayat Tabarani dalam kitab Makarimul Akhlak, akhlak yang baik. Nah, maka ini dua kunci supaya hati kita jadi lembut. Yang pertama, kasih makan kepada orang-orang miskin. Yang kedua, usap kepalanya anak yatim. Maksudnya ini merahmati anak yatim, ya, dikasih duit dan kasih makan dan sebagainya. Nah, maka sikap sebagian kaum muslimin yang mereka bagi-bagi nasi ya, pada hari Jumat, mereka sebut sebagai istilah Jumat berkah, itu sama sekali nggak ada masalah, bukan suatu bid'ah. Sebagian orang mengatakan, ya saya dengar langsung bahwa Jumat berkah itu bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, itu kalimat tidak pas, ya. Karena Jumat berkah sebenarnya ada di masa Nabi, yaitu sebagaimana para sahabat Nabi menceritakan, mereka paling senang hari Jumat karena pulang dari Jumatan sudah disiapi masakan gratis oleh seorang wanita tua yang dia masak sayur, kemudian para sahabat Nabi mampir ke rumahnya dan makan gratis di situ. Nah, itu mau disebut Jumat berkah nggak ada masalah karena memang kejadiannya setiap hari Jumat dan itu gratisan setelah Jumatan. Kemudian orang-orang yang bersedekah pada hari Jumat itu, mereka bukan sedekah karena mengkhususkan hari Jumat, kemudian mereka meyakini tidak ada sedekah kecuali di hari Jumat. Enggak begitu, ya. Mereka sedekah hari Jumat karena hari Jumat kan orangnya banyak yang kumpul di masjid. Nah, maka sedekahnya bisa semakin maksimal, lebih banyak lagi. Maka enggak ada masalah seperti itu. Kemudian wasallu wan nasu niyam. Salatlah tahajud pada saat orang-orang sedang tidur. Jadi termasuk amalan mulia dalam Islam adalah kalau orang-orang pada lalai, maka kita menyelisih mereka. Salah satunya hadis ini. Orang-orang sedang tidur, maka kita bangun tahajud. Demikian juga hadis yang lain, Rasulullah menghasung kita kalau masuk pasar maka kita membaca wirid. Kalau wirid itu kita baca, maka pahala kita 1.000.000 kebaikan. Hadisnya sahih menurut Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Man dakhala as-suqa, barang siapa yang masuk ke pasar, faqala, lalu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini kan wirid gampang ya, semua orang sering baca. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, mungkin yang ada tambahnya ini aja ya. Yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Biasanya kan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ada tambahan yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Ada tambahan 3 kalimat. Yuhyi wa yumit yang pertama, wa huwa hayyun la yamut yang kedua, biyadihil khair yang ketiga. Baru wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, maka Allah catat baginya 1.000.000 pahala. Allah hapuskan darinya 1.000.000 dosa. Allah tinggikan baginya 1.000.000 derajat. Allah bangun untuknya 1 rumah di surga. Fadilahnya 4 ini ya. Kebaikan, dosa, derajat, dan rumah dalam jannah. Hadisnya riwayat Tirmidzi dan Hakim, berarti disahihkan oleh Hakim. Kemudian dihasankan juga oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ini kan menghasung untuk ingat ketika orang-orang lalai. Pasar itu tempatnya orang-orang lalai. Nah, kita dihasung untuk apa? Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikasih janji oleh Nabi pahalanya besar. Kenapa pahala besar? Karena kamu ingat sementara orang-orang sedang lalai. Demikian juga termasuk dalam bab ini adalah puasa pada bulan Sya'ban. Sudah kita bahas dulu ya. Di Sya'ban itu kata Nabi, taghfulun nasu anhu. Orang-orang pada lalai dari bulan Sya'ban. Rajab mereka sungguh-sungguh ibadah, tapi Sya'ban mereka lalai. Nah, kata Nabi, pas mereka lalai, saya senang untuk puasa, memperbanyak puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya dalil-dalil disunahkannya atau dihasungkannya ingat kepada Allah pada saat orang-orang sedang lalai. Akibatnya apa? Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk jannah dengan selamat, yaitu masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini termasuk masuk surga yang selamat. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dengan cara kita menyebarkan salam, memberikan makanan, dan salat tahajud. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pasal berikutnya, faslun akhlaquhu, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Sa'd bin Hisham qala
Ya ummul mukminin, wahai ibunya kaum mukminin, maksudnya Aisyah radhiyallahu anha. Ambi ini ceritakanlah kepada saya an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalat, dia mengatakan, alasta, bukankah kamu wahai Sa'ad taqra'ul Quran, kamu hafal Quran? Jadi kata-kata taqra' itu kadang-kadang artinya membaca, kadang-kadang artinya hafal. Nah, di sini maksudnya adalah hafal Quran. Qultu, saya mengatakan, bala ya. Qalat, dia mengatakan, fa inna khuluqa nabiyillah sallallahu alaihi wasallam, karena akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana al-Qur'ana, adalah Al-Quran. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin Sa'ad bin Hisham ini tanya kepada Aisyah tentang akhlak Nabi. Mungkin sebabnya karena dia membaca dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'ala khuluqin azim, sungguh di atas akhlak yang agung. Surat Al-Qalam ayat 4. Maka muncul pertanyaan, akhlaknya Nabi kayak apa sih? Dipuji-puji oleh Allah, akhlaknya agung. Dan kata guru saya, Ustadz Kiai Mukhlisun, bahwa akhlak itu ada 3 tingkatan. Ada akhlak yang baik, di atasnya lagi akhlak yang mulia, di atasnya lagi akhlak yang agung. Kemudian beliau kasih contoh. Kalau kita tidak berbuat baik, kalau kita tidak berbuat jelek kepada orang lain, nah itu namanya akhlak yang baik. Jadi kayak kurma. Pohon kurma itu tidak pernah berbuat jelek, enggak merontokkan daunnya sehingga mengotori bawahnya dan sebagainya. Tapi hanya memberikan manfaat saja. Buahnya manfaat, kemudian kayunya manfaat, daunnya manfaat. Nah, hanya berbuat baik saja. Itu namanya akhlaknya baik. Kalau mau tingkatan lebih tinggi, akhlak yang mulia. Bagaimana itu? Ada orang berbuat jelek kepada kita, kita malah balas kebaikan. Sebagaimana Hasan Al-Basri dicemooh atau digunjing oleh seseorang, malah dikasih hadiah. Ketika ditanya, dia mengatakan, nah, orang mencemooh saya itu menghadiahi pahala kepada saya. Saya harus berterima kasih sama dia, maka saya kasih hadiah makanan. Kemudian yang ketiga yaitu akhlak yang agung. Nah, kata guru saya Syekh Kiai Mukhlisun, akhlak yang agung adalah kalau ada orang berbuat jelek kepada kita, maka kita malah sungguh-sungguh untuk berbuat baik kepada dia. Tidak hanya membalas keburukan dengan kebaikan, tapi sungguh-sungguh untuk berbuat baik sama dia. Jadi orang ini karena berbuat jelek kepada kita, nah, ini berarti dia perlu hidayah. Maka karena perlu hidayah, kita sungguh-sungguh berbuat baik sama dia. Sampai dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah akhlak yang agung. Wallahu a'lam. Kemudian ketika ditanya, maka Aisyah mengatakan akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Artinya, Al-Quran itu semuanya diterapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua perintahnya dilakukan oleh Nabi, semua larangannya ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua beritanya dipercayai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Quran itu kan isinya cuma 2 sebenarnya, aturan sama berita. Yang berita wajib kita percayai, itulah disebut iman. Yang aturan wajib kita lakukan, itulah yang disebut sebagai amal saleh. Maka kewajiban orang beriman di atas muka bumi cuma 2, iman dan amal saleh. Sebagaimana dalam surat wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kewajibannya cuma 2 saja. Kemudian kita ambil faedah yang lain dari hadis ini, yaitu memanggil istri-istri Nabi dengan panggilan Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin. Ini mengamalkan ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kaum mukminin. Disebutkan pada surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. Di situ ada tambahan qiraah, tetapi qiraah yang syadz, wa azwajuhu ummahatuhum wa huwa abul lahum. Istri-istri Nabi adalah ibunya kaum mukminin, sementara Nabi adalah sebagaimana bapak bagi mereka. Nah, tambahan itu wa huwa abul lahum tidak boleh dibaca, hanya boleh untuk disampaikan sebagai tafsir saja.
Hadis terakhir pada pertemuan kita kali ini, hadis 20. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas, paling bagusnya manusia. Yang dimaksud paling bagusnya di sini adalah paling bagus akhlaknya. Jadi ini bicara tentang apa? Akhlak. Antum akan temukan di dalam kitab Sahih Muslim satu bab, ya, babnya judulnya Babu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Paling bagus manusia yaitu akhlaknya. Nah, maka yang dimaksud bagus di sini apa? Akhlaknya. Tapi juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling bagus rupanya. Wajahnya paling cakep, kulitnya paling menarik, kemudian badannya ini juga paling cakep. Wa asya'an nas, dan beliau adalah orang yang paling pemberani. Wa ajwadan nas, dan beliau orang yang paling dermawan. Maka disebutkannya dua sifat ini, pemberani dan dermawan, ini menunjukkan bahwa pentingnya dua sifat ini dalam akhlakul karimah. Akhlak yang mulia kan banyak. Nah, akhlak mulia yang termasuk inti adalah akhlak pemberani dan akhlak dermawan. Dan dua sifat ini, pemberani sama dermawan, itu biasanya bergandengan. Kenapa? Karena orang yang berani untuk mempersembahkan nyawanya, sehingga dia berani menjadi orang yang berani, itu bagi dia mudah untuk mengeluarkan hartanya. Nyawa saja dia mau mengeluarkan, apalagi cuma harta. Ya. Harta dengan nyawa lebih utama, lebih mulia nyawa. Demikian juga sebaliknya, kalau orang pelit, nah biasanya penakut. Karena itu apa? Dua sifat ini saling melazimi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berlindung dari sifat pelit dan sifat bakhil. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl. Aku berlindung dari sifat penakut dan pelit. Ini saling berkaitan. Orang tidak mau mempersembahkan nyawanya, itulah penakut. Maka juga tidak mau mempersembahkan hartanya, itulah pelit. Maka ini kita perlu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sifat tersebut dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita. Kemudian Anas menceritakan contoh bagaimana pemberaninya Nabi. Ini contohnya. Walaqad fazi'a, dan sungguh terkejut ahlul Madinah, penduduk Madinah. Maksudnya ada suara yang keras yang apa? Mereka jadi ketakutan. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adalah Nabi sabaqahum, telah mendahului mereka ala farasin, di atas kuda. Jadi maksudnya penduduk Madinah ini begitu mendengar suara yang menakutkan, mereka persiapan ya ambil senjata. Begitu mereka keluar dari kota Madinah untuk melihat itu suara apa, di mana sumber suaranya, ternyata Rasulullah sudah balik. Jadi mereka baru keluar, Nabi sudah balik. Kemudian Nabi mengatakan lam tura'u, enggak usah takut, enggak ada apa-apa. Saya sudah cari dan tidak ada masalah apa-apa. Wa qala, dan beliau mengatakan pada waktu itu, wajadnahu, kami mendapati kuda ini bahron, larinya kencang. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kuda ini adalah kudanya Abu Talhah yang sangat populer bahwa kuda itu sangat lambat. Jadi kuda ini kalau dipakai safar tuh pasti berada di belakang, nggak pernah dia tidak pernah bisa membarengi para rombongan. Tapi setelah dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi mengatakan, saya dapati ini kuda larinya cepat. Nah, setelah hari itu sampai matinya kuda tadi, tidak pernah lagi kuda itu terkalahkan oleh kuda-kuda yang lain. Selalu dia di nomor pertama ketika dia berjalan bersama rombongan. Ini mukjizat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berkahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengendarai seekor kuda yang lambat akhirnya jadi cepat. Kemudian hadis ini juga menunjukkan lihainya Nabi dalam menunggang kuda. Karena dalam hadis yang lain disebutkan bahwa farosin ini uryin. Uryin itu tanpa pelana. Orang naik kuda tanpa pelana, kalau nggak ahli nggak bisa. Dia pasti akan jatuh. Karena licin kan, kemudian juga guncangannya kuat. Tapi kalau pakai pelana biasanya ada kakinya, ada pasangan untuk tempat kaki itu. Itu lebih mantap. Nah, maka ini sekaligus menunjukkan bahwa beliau Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pemberani sekaligus ahli kuda yang sangat handal.
Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita pelajari hadis 21 dan seterusnya. Inilah yang dapat kita sampaikan ya. Walhamdulillahirabbil alamin.